Udara masuk di sini langsung keluar ke atas, bro. Rakit PC gaming udah ganteng begini, Windows-nya bermodal juga dong. Nggak mahal, bosku. Kunjungi acdkey.com, link di deskripsi. Dapatkan promo menariknya. Lebih hemat lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleko. Gunakan kode KO25, Windows 10 Pro AMK bisa Anda dapatkan dengan harga $16 saja. Ada banyak metode pembayaran instan yang bisa dipilih. Setelah pembayaran, kode akan dikirim ke email. Tinggal masuk ke menu Activation, pilih Enter Product Key atau Change Product Key. Copy paste, klik activate. Windows aktif dan Anda bisa menikmati semua fiturnya. Kode diskon KO25 juga berlaku untuk produk lainnya, misalnya Office 2019, hanya $50 saja setelah diskon. Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan kali ini kita akan membahas suatu rakitan under 30 juta. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, baik itu mendang-mending, saran spek yang lebih baik, atau mungkin koreksi, kritik, dan saran, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita bahas apa aja spek dari PC under 30 juta ini secara singkat dan padat. Pertama tentu saja CPU, Central Processing Unit. Ini adalah Ryzen 7 7700X. Wah. Dan pasti saja teman-teman berkomentar, kenapa tidak Ryzen 7 7800X 3D, begitu ya? Ya, 7800X 3D itu lebih unggul di segi gaming dan juga suhu ya, tapi dari segi kebutuhan lain, katakan saja editing atau rendering ya, ini lebih bagus 7700X karena speednya lebih tinggi. 7700X ini sendiri sudah masuk kategori entusias ya, dilihat dari spek dan harganya. Lagi pula kalau mau diganti ke 7800X 3D, nambah 2 juta lagi bro. Overall ini udah cukup banget untuk kebutuhan owner dan tidak membottleneck VGA yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya motherboard. Ini adalah Asus TUF ya, sesuai namanya TUF, Tagu bahasa Minangnya bro. Ini motherboard AM5 seri E ya, B650ME. Jadi kalau ada E-nya itu fiturnya lebih banyak dibandingkan yang tidak ada E-nya ya. Salah satu yang paling menonjol itu adalah PCIe 5 untuk NVMe-nya. Dari segi fitur ini juga udah lengkap banget ya. Ada 2 slot NVMe, 4 slot RAM, sudah support hingga Ryzen 9000 series. Kemudian di belakang, di port-port belakangnya juga lengkap banget dari USB biasa sampai USB-C. Kemudian dari segi performa ini total 11 power pass ya. Belakangan ini saya baru menyadari bahwa beberapa motherboard terutama seri rendah A dan H ya itu membatasi speed dari prosesor. Nah ini kan 5,4 GHz ya CPU yang kita gunakan. Apakah nanti Asus TUF ini bisa mendongkrak sampai speed boost defaultnya itu 5,4 GHz? Nanti kita cek guys. Kemudian VGA ya, Video Graphic Adapter atau GPU, Graphic Processing Unit. Waduh, besar sekali. Ini adalah VGA gaming terbaik menurut saya ya. RTX 4080 Super itu VGA gaming atau VGA mainstream terkuat nomor 3 ya. Di bawah 4090 dan RX 7900 XTX. Kenapa ini sangat worth it dan terbaik menurut saya? Pertama dari segi harga, ini harganya cuma 15 jutaan ya, sudah dapat performa setinggi 4080 Super. Kemudian dayanya cuma 320 watt. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya 7900 XTX itu kan 355 watt ya, sementara performanya 1112 sama. Dan kenapa tidak RTX 4090 sekalian biar mentok? Nah, jadi rakitan ini masih mempertimbangkan soal listrik ya. 4090 itu kan untuk yang nggak mikir listrik lah gitu. Udah berlebih-lebih lah kekayaannya ya. Lagi pula 4090 itu 450 watt TDP-nya ya. Kalau mau 4090, PSU-nya juga ganti ya ke 1000 watt. Kemudian tentu saja harga ya, kalau mau 4090 itu nambah sekitar 12 jutaan lagi untuk peningkatan 20% performa dari 4080 Super. Jadi menurut saya no debat lah, ini VGA terkuat, terbaik, termurah lah ya. Kemudian power supply yang digunakan yaitu MSI MAG AB50GL PCIe 5. Power supply unit satu ini udah bagus banget ya, 850 watt sertifikasi gold dan sudah PCIe 5 yang mana sudah punya port atau kabel 12 pin tersendiri ya. Untuk kualitas MSI terutama yang MAG series ini udah no debat lah ya, termasuk power supply tier tinggi yang direkomendasikan untuk PC rakitan. Selanjutnya ke RAM ya, Random Access Memory. Di sini ada Team Group
Team T-Create Expert 2x16 GB 6000 MHz. Wah, 6000 MHz ini udah layaknya 3200 MHz pada DDR4 ya, standar minimal lah gitu untuk rakitan PC, gaming maupun kebutuhan lainnya yang performanya sudah sangat mendukung untuk rakitan ya karena speednya tadi. Ini CL38 1,25 volt. Wah, ini bagus sekali ya untuk spek DDR5. Kemudian kelebihannya jika memakai Team Group ini ya, stoknya itu kayak nggak habis-habis gitu. Jadi kalau mau upgrade nanti ke 64 GB, nggak susah lah mencari kembarannya gitu ya, RAM yang identik, yang tipe dan speknya sama. Kemudian ke NVMe, Non-Volatile Memory Express. Wah, ini MSI juga dari Microstar International PCIe Gen 4 500 GB saja. Wah, kenapa masih Gen 4 begitu ya? Kenapa nggak Gen 5 sekalian? Gen 5 mahal. Lagi pula untuk menggunakan NVMe Gen 5 itu perlu heatsink segede gaban ya. Sekarang ngangkang bahasa Minangnya. Kalau di Mabo ini kelihatan masih kurang gitu heatsink NVMe-nya. Karena heatsink NVMe juga dijual terpisah saat ini. Nanti kalau mau upgrade sekalian yang 1 tera atau 2 tera, NVMe Gen 5 ya. Untuk MSI Spatium ini sendiri speknya udah bagus ya. Sebenarnya pengen M460 sih yang speednya lebih tinggi ya. Tapi yang ready cuma ini M450. Tapi overall ini udah bagus banget. Sudah mendongkrak performa dari PC rakitan kita udah cepet banget. Apalagi jeroan dari NVMe MSI itu udah bagus ya. Kontrolernya itu rata-rata Python semua. Kemudian ke casing. Ini adalah GameX Vista MB. Ini motherboard casing MATX. Tapi rasa ATX ya, yang mana supportnya sudah banyak sekali. Bisa 6 fan, bahkan 9 fan ya. Lalu ini bisa radiator 360 di bagian atas. Kalau mau upgrade cooler nanti ini bisa sekali. Dan tentunya ini panjang ke depan ya, karena VGA kita panjang sekali. Ini muat tanpa masalah. Untuk kualitasnya juga bagus, tempered glassnya tebal sekali. Kemudian sasisnya, bahan sasisnya SPCC juga yang tebal. Airflow-nya bagus, daya tampungnya oke ya. Lalu ke per RGB-an kayaknya ya. Ini ada fan dari Olympus Gamma F12BK ERGB ya. Ini fan yang merusak harga pasaran ya untuk fan ERGB dengan tampilan dan kualitas seperti ini kayaknya kemurahan ya. Ini saya menggunakan 2 tipe yaitu reverse dan standar ya. Ada 3 reverse dan 3 standar. Yang reverse akan kita pasang di 1, 2, dan 3 di sini guys. Yang di atas ini 1, sini juga reverse ya. Karena kalau yang standar itu kayak udara masuk di sini langsung keluar ke atas bro. Jadi yang di atas ini kita pakai reverse saja, udara masuk seperti ini dan langsung ke CPU cooler. Nah begitu konsepnya ya. Biar udara yang mengalir nggak mubazir gitu. 3 intake di sini, 3 exhaust di belakang. Kemudian CPU cooler ada RT500 ya, dari CPS. CPS itu sub brandnya PC Cooler. PC Cooler ini juga brand yang harganya gimana gitu ya. Sama lah kayak Olympus gitu ya. Kualitasnya mantap, tapi harganya bersahabat. Performanya juga oke banget, apalagi tampilannya. Waduh, barang-barang CPS ini keren-keren ya. Dari CPU cooler, fan, kemudian juga casing ya. Power supply-nya juga. Dan untuk mengakomodir power ya, untuk menyatukan semua perangkat RGB dan fan tadi kita gunakan PC Cooler H01. Rasanya kalau di DC chain ya bisa aja langsung colok ke Mobo tanpa menggunakan hub, tapi dayanya sudah terlalu besar untuk ditanggung oleh port eRGB 3 pin Mobo. Jadi kita gunakan hub seperti ini. Sebenarnya nggak cuma ini ya, masih ada monitor dari Xiaomi ya, yang wide 2K, itu monitor paling worth it saat ini di pasaran sepertinya ya, di resolusi 2K. Untuk pertama kalinya saya akan tes gaming di resolusi yang lebih tinggi ya, 2K bro. Wah, bagaimana performa 4080 per di 2K? Sebenarnya ini masih capable di 4K ya, atau 4K. Kalau di 2K tentu saja nanti bakalan tumpah-tumpah FPS-nya ya. Wah. Sekarang kita langsung saja ke testing dari PC satu ini. Proses perakitannya di konten terpisah ya, karena so excited banget, banyak sekali yang mau saya rekam dan saya tampilkan di sini. Jadi perakitan time-lapse build-nya terpisah ya.
Jadi memang benar cooler 5 pipa fan 12 cm nggak cukup untuk CPU high-end kekinian. Tapi untuk AMD platform AM5 ini bisa kita atasi dengan mudah tanpa mengurangi performa, bahkan watt listriknya juga turun. Berikut caranya. Masuk ke UEFI BIOS dan cari Precision Boost Overdrive. Biasanya ada di menu tweaker atau CPU configuration. PBO ganti dari auto menjadi AMD Eco Mode. Pilih eCTDP 65 watt. Lalu thermal throttle limitnya bikin 85 derajat Celcius. Lalu masuk ke menu Curve Optimizer, pilih All Cores negatif 30. Save dengan menekan F10. Hasilnya, like magic, pada saat gaming suhu turun 20 derajat, daya turun 20 watt. Kalau teman-teman pakai cooler kentang, ini wajib sih. Kecuali coolernya high-end ya, biarin aja. Karena jika suhu aman, performa juga lebih stabil. Kita lihat di sini walaupun FPS nggak meningkat, tapi setelah disetting FPS cenderung lebih stabil. Bahkan CPU speed atau clock-nya itu steady di 5,5 GHz. Artinya, kalau rasanya cooler mampu menjinakkan, ya biarin aja default ya. Dengan kestabilan CPU tadi, peningkatan performa juga bisa kita lihat pada Heaven Benchmark di sini. Yang mana Heaven Benchmark ini lebih ke CPU bound ya. Setelah disetting, rata-rata FPS naik, skor naik, dan minimal FPS yang naik juga membuktikan sistem lebih stabil. Tidak hanya itu, settingan Eco Mode dan Curve Optimizer membuat voltase CPU VDD turun lebih dari 0,07 volt, yang mengakibatkan suhu maksimal turun 12 derajat dan core clock atau speed CPU lebih stabil. Berikut hasil benchmark beberapa game setelah setting Performance Boost Overdrive di UEFI tadi. Terakhir, konsumsi listrik saat PC standby adalah 95 watt, saat gaming ngelunjak jadi 480 watt. Kesimpulannya, rakitan ini donatur PLN. Baiklah teman-teman semuanya, jadi penutup dari video ini saya bikin sebelum perakitan saya ya. Bagaimana pendapatnya? Apakah performa dari PC ini worth it ya dibandingkan dengan harganya? Apakah worth it price to performance? Apakah ada part yang lebih baik, saran spek yang lebih bagus di harga under 30 juta? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran boleh tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lewatkan juga video time-lapse build dari rakitan satu ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.